Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Rekan-rekan bisa mendapatkan bank soal seperti ini, paket lengkap sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun 2024 yang terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Keempat item soal ini nantinya akan diujikan pada seleksi P3K untuk pengangkatan honorer menjadi P3K. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal seperti ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan formasi dan jabatan yang dilamar pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Nantinya admin akan menyiapkan bank soal sesuai dengan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Klik linknya, nanti akan terhubung secara otomatis kepada admin bank soal. Baik rekan-rekan, pada video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin berpartisipasi dan ingin latihan menjawab soal, rekan-rekan bisa menuliskan jawaban, kira-kira jawaban yang paling benar dari soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama kita membahas soal HOTS, yakni soal nomor 87. Silakan rekan-rekan tuliskan di kolom komentar jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 87 ini, A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, Anda sedang menyusun rencana strategis untuk organisasi. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? A. Langsung merumuskan visi dan misi organisasi tanpa melibatkan tim atau pemangku kepentingan lainnya yang dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan pemahaman. B. Melakukan analisis situasi untuk menilai kekurangan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi sebelum merumuskan rencana strategis. C. Mengandalkan rencana strategis dari organisasi lain tanpa penyelesaian yang diperlukan yang mungkin tidak sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik organisasi. D. Mengabaikan masukan dari anggota tim dan hanya mengandalkan pendapat manajemen puncak yang dapat mengurangi komitmen anggota tim terhadap rencana yang akan diimplementasikan. E. Menyusun rencana tanpa menetapkan indikator kinerja yang jelas sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan rencana yang telah ditetapkan. Silakan soal nomor 87 ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni melakukan analisis situasi penting untuk memahami konteks organisasi sebelum merumuskan rencana strategis. Jadi rekan-rekan, kata kunci dari soal ini adalah menyusun rencana strategis. Jadi jika ada pertanyaan nanti pada saat tes, mungkin saja ada soal seperti ini untuk menyusun strategis, maka langkah yang tepat atau langkah pertama yang bisa dilakukan sebagai seorang operator layanan operasional adalah melakukan analisis situasi untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi sebelum merumuskan rencana strategis. Jadi harus ada analisa awal sebelum merumuskan rencana strategis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 88. Pertanyaannya adalah, dalam mengelola konflik di tempat kerja, tindakan apa yang seharusnya Anda ambil? A. Menghindari konflik dengan tidak melibatkan diri dalam masalah yang dapat menyebabkan ketegangan yang lebih besar di antara anggota tim. B. Mengadakan mediasi untuk mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang saling menguntungkan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. C. Memihak salah satu pihak tanpa mendengar perspektif dari pihak lain yang dapat memperburuk konflik dan mengganggu kerjasama tim. D. Mengabaikan konflik dengan harapan bahwa masalah ini akan teratasi dengan sendirinya yang seringkali justru memperburuk situasi. E. Menggunakan pendekatan yang keras untuk menyelesaikan konflik. Kira-kira rekan-rekan, pertanyaan ini
Soal nomor 88, jawabannya A, B, C, D, atau E, tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lanjut, jawabannya adalah B, yakni mengadakan mediasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan adalah cara yang efektif untuk mengelola konflik dan membangun hubungan yang lebih baik di tempat kerja. Rekan-rekan, materi untuk operator layanan operasional adalah salah satunya adalah pengelolaan konflik organisasi. Jadi rekan-rekan juga bisa mempelajari materi-materi ini. Bisa saja soal-soal seperti ini muncul di seleksi P3K khususnya untuk poin kompetensi teknis. Jadi salah satu langkah yang bisa diambil jika kita ingin mengelola konflik di tempat kerja adalah mengadakan mediasi untuk mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 89. Anda ingin meningkatkan keterlibatan staf dalam pengambilan keputusan. Apa langkah yang paling efektif? A. Menetapkan semua keputusan penting di tingkat manajemen tanpa memberi kesempatan kepada staf untuk memberikan masukan atau pandangan mereka yang dapat menyebabkan rasa apatis di kalangan staf. B. Menciptakan forum atau komite di mana staf dari berbagai tingkat dapat memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga meningkatkan rasa kepemilikan. C. Mengabaikan pandangan staf dan hanya mengandalkan opini dari beberapa pemimpin tim yang dapat menyebabkan keputusan yang kurang bijaksana. D. Menggunakan metode pengambilan keputusan berdasarkan konsensus yang memakan waktu terlalu lama. E. Menyediakan informasi yang terbatas kepada staf mengenai proses pengambilan keputusan sehingga mereka merasa tidak memiliki konteks untuk memberikan masukan yang berarti. Pertanyaan nomor 89, jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menciptakan forum atau komite yang melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keterlibatan dan rasa kepemilikan mereka terhadap keputusan yang diambil. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 90. Ketika menghadapi perubahan kebijakan dalam organisasi, apa pendekatan terbaik untuk memastikan transisi yang mulus? A. Mengabaikan perlawanan yang muncul dari staf dan menerapkan perubahan secara langsung. B. Menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan alasan di balik perubahan, manfaat yang diharapkan, dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk membantu staf beradaptasi. C. Hanya memfokuskan pada aspek teknis dari perubahan dan mengabaikan dampak psikologis yang mungkin dirasakan oleh staf. D. Mengandalkan satu pendekatan untuk semua anggota tim. E. Mempercepat proses perubahan tanpa mengevaluasi kesiapan organisasi. Kira-kira soal nomor 90 ini jawabannya A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menerapkan strategi komunikasi yang efektif dan memberikan pelatihan yang diperlukan adalah kunci untuk memastikan transisi yang mulus dalam menghadapi perubahan kebijakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, Anda bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan publik. Apa strategi yang paling efektif? A. Menggunakan metode komunikasi satu arah. B. Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat setempat untuk mengedukasi dan melibatkan mereka dalam program. C. Mengabaikan umpan balik dari masyarakat yang dapat berpartisipasi sebelumnya dan hanya fokus pada inisiatif baru yang mungkin tidak relevan. D. Memaksakan program tanpa menjelaskan manfaatnya kepada masyarakat. E. Mengandalkan media sosial sebagai satu-satunya saluran komunikasi. Untuk jawaban nomor 85, silakan tuliskan di kolom komentar A, B, C, D, atau E 5 detik dari sekarang.
Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program layanan publik. Demikian rekan-rekan, video kali ini bang soal terkait jabatan operator layanan operasional yang membahas terkait dengan partisipasi masyarakat dalam layanan publik, mengelola konflik, dan apa tadi itu. Jadi ada beberapa materi yang memang topik materi yang memang berhubungan dengan tugas-tugas seorang operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bang soal sebanyak ribuan soal, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami konfirmasi jabatan dan formasi yang dilamar. Nanti admin akan menyesuaikan dan menyiapkan soal-soal sesuai dengan kompetensi atau formasi jabatan yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.